Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taparo Nanda Sugianto dari kelas MN22J, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha based IT. Oke, langsung aja. Jadi tujuan saya mengkaji kelayakan bisnis pada usaha BCIT yaitu untuk mengetahui kelayakan usaha baik dari aspek finansial dan non finansial. Masuk ke poin yang pertama. Jadi bisnis yang didirikan ini ini mengenai latar belakang. Jadi bisnis yang didirikan ini bergerak di bidang kuliner, fokusnya pada minuman Thai tea. Kenapa sih pilih jenis usaha ini gitu, atau pada kuliner ini gitu? Karena pada dasarnya kan masyarakat Indonesia sudah sangat gemar minum teh gitu, baik yang suka juga. Jadi menurut saya teh juga suatu minuman yang cocok gitu, yang untuk dinikmati di berbagai suasana gitu. Nah, selain itu produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, tapi produk yang dihasilkan tuh beda. Kita memberikan sebuah inovasi yang dimana meskipun bahan bakunya teh, kita memodernisasi dengan berbagai macam variasi gitu. Terus selain itu menurut saya produk ini akan banyak diminati oleh masyarakat karena dari latar belakang usaha ini sendiri kan berada di lokasi yang terbilang cukup panas gitu, sehingga cocok untuk dinikmati oleh masyarakat wilayah tersebut gitu. Karena lokasi dari usaha ini berada di Bekasi, Cikarang, dan Karawang. Oke, masuk poin selanjutnya. Di sini ada identitas usaha, nama perusahaan Best IT, nama pemilik Taparo Nanda Sugianto. Nah, seperti yang sudah saya singgung di latar belakang usaha, di sini terlampir alamat usaha, yaitu ada 3 cabang. Yang pertama ada di Ruko Roksi Jababeka nomor 6 Mekarmuti, Kecamatan Cikarang Utara. Selanjutnya ada di Bekasi, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 15. Yang terakhir, cabang ketiga ada di Ruko Medi Tarinia, Jalan Galumas Raya. Nah, dari ketiga cabang tersebut, cabang utamanya itu ada di Cikarang. Email perusahaan atau email usaha itu ada best_t@yahoo.com. Di situ juga terlampir nomor telepon atau handphone. Oke, masih bagian identitas usaha, namun di sini terlampir bagian dari sisi legalitas gitu. Di sini juga usaha BCIT sudah memiliki NIB, NPWP, tanggal terbit izin usaha, surat terdaftar pajak, dan di sini juga terdapat kategori jenis usaha, visi, misi, dan makna logo usaha. Jadi dari visinya itu sendiri yaitu menebar sebuah kebahagiaan dari sebuah es teh sehingga menciptakan sebuah senyuman. Nah, dari visi tersebut muncul nih misi-misi gimana caranya untuk mencapai visi tersebut gitu. Yang pertama itu ada membuat momen membahagiakan melalui minuman segar, sehat, dan banyak pilihan rasa. Yang kedua, kita berkomitmen memberikan pelayanan yang baik dengan menerapkan prinsip customer is priority. Yang ketiga, itu kita memastikan kepuasan pada setiap konsumen setiap pembelian yang dilakukan, kayak gitu.
Oke, masuk ke makna logo usaha. Di situ ada daun hijau, kata besti, dan warna hijau dan jingga. Yang pertama itu ada daun hijau. Itu didefinisikan bahwa bahan baku utama dari produk ini yaitu menggunakan 100% teh segar alami. Selanjutnya ada kata besti. Kata besti ini diambil dari bahasa Inggris sebenarnya untuk kata base-nya, yang dimana memiliki arti terbaik, dan teh kita tahu itu artinya teh, dan kalau didefinisikan itu teh terbaik gitu. Nah, kenapa pada logo usaha ini memilih warna hijau dan jingga gitu? Karena didefinisikan bahwa minuman tersebut diharapkan dapat menenangkan, segar, dan alami. Oke, masuk ke poin selanjutnya, itu ada aspek pasar dan peluang pasar. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai potensi pasar. Potensi pasar pada usaha Besta IT sangat memadai. Hal tersebut didukung dengan kebiasaan masyarakat sekitar dan lingkungan pada lokasi usaha. Jadi berdasarkan potensi pasar dapat dianalisa bahwa pengeluaran penduduk per tahun tuh ada di angka sekitar terbilang cukup tinggi, ada di angka sekitar 65% dari setiap lokasi usahanya. Nah, hal ini dikatakan memiliki potensi yang besar karena target dari usaha ini mencakup seluruh lapisan masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Karena dari harga produk Best IT juga kan sangat terjangkau, mulai dari 14.000 sampai 18.000. Dan kami juga menempatkan usaha ini berada tepat di pinggir jalan gitu, sehingga dapat dikatakan dari sisi potensi pasar sangat mendukung. Lanjut pada segmentasi pasar, kita dalam aspek ini menggunakan konsep STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Serta untuk pemasaran sendiri menerapkan 7P, product, price, place, dan promotion, people, physical evidence, dan proses. Oke, selanjutnya bagaimana sih usaha Bista IT dalam memanfaatkan teknologi gitu. Data yang diumumkan oleh APJII terkait jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2004 itu sangat meningkat. Nah, pemanfaatan teknologi internet dalam pemasaran dimanfaatkan oleh Besta IT untuk promosi hingga mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis dengan menyusun pendekatan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Untuk platformnya sendiri itu kita melalui WhatsApp, TikTok, Instagram, ShopeeFood, BeReFood, dan GoFood kayak gitu. Jadi kita memanfaatkan berbagai platform untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya pada aspek pastel ya. Nah, di aspek pastel ini ada faktor politik, faktor ekonomi, sosial, faktor teknologi, faktor lingkungan, dan faktor legal. Yang pertama akan kita bahas yaitu faktor politik. Jadi faktor politik kan itu bagaimana pemerintah mempengaruhi kegiatan usaha ya. Nah, kebijakan pemerintah di daerah setempat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional usaha Besta IT. Besta IT akan menyesuaikan atau mengikuti kebijakan pemerintah setempat yang berlaku. Jadi itu tidak akan menjadi halangan yang berarti karena kita sudah memperhatikan aspek tersebut gitu. Nah, dari faktor ekonomi sendiri itu kan UMR atau upah minimum regional di wilayah seperti Bekasi, Cikarang, Karawang termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Ketiga wilayah tersebut juga dikenal dengan kawasan industri besar dengan banyak pabrik perusahaan yang beroperasi. Tingginya UMR di wilayah ini memiliki dampak langsung pada daya beli masyarakat. Selain itu, pada aspek ekonomi juga pada poin B terdapat tempat strategis sesuai target pasar. Nah, pemilihan lokasi BSIT ditentukan dengan mempertimbangkan untuk menjangkau target pasar. Selain itu, pemilihan lokasi juga didasari dengan pertimbangan di lokasi usaha tidak ada usaha yang sejenis. Nah, faktor selanjutnya itu ada faktor sosial, gaya hidup masyarakat sekitar atau wilayah sekitar pada lokasi usaha, terutama di kawasan urban, mencerminkan tren konsumsi modern dengan fokus pada hiburan, rekreasi, dan kuliner. Faktor tersebut sangat mempengaruhi daya beli terhadap bisnis minuman. Oke, selanjutnya ada faktor teknologi. Nah, ketersediaan akses internet yang baik di setiap wilayah usaha based IT, hal tersebut juga akan mendukung kebutuhan serta operasional usaha based IT. Karena kan usaha ini kan juga memiliki store ya, di mana store tersebut memiliki akses wifi gratis gitu. Sehingga dengan akses internet yang baik tentu akan mendukung operasional usaha sehingga mendorong dari aspek penjualan gitu. Selanjutnya yaitu ada dari aspek lingkungan atau faktor lingkungan. Kondisi poin yang pertama itu adalah kondisi cuaca panas. Lokasi based IT berada di wilayah yang memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Hal ini menjadi dasar utama usaha based IT didirikan. Karena kan bisnis ini kan bergerak di bidang minuman ya. Yang tujuannya tuh sesuai dengan visinya yang tadi, untuk menyegarkan gitu. Diharapkan konsumen merasakan kebahagiaan ketika mengkonsumsi produk tersebut. Selanjutnya dari faktor hukum, poin pertama itu ada hukum ketenaga kerjaan. Usaha ini sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan upah sesuai tepat waktu, lalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja, serta memberikan pelatihan agar karyawan terus mampu berkembang. Nah, dari aspek PESTEL itu ke poin selanjutnya yaitu ada aspek teknis dan teknologi. Dari aspek teknis dari pemilihan lokasi usaha, nah kita mempertimbangkan dari pemilihan lokasi usaha, kita mempertimbangkan aksesibilitas, terus ketersediaan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja. Jadi dari poin aksesibilitas ini kita memperhatikan lokasi usaha BSIT dapat berada di tengah-tengah antar pemukiman penduduk dan pusat perbelanjaan gitu. Nah, poin B, ketersediaan infrastruktur, yaitu meliputi ketersediaan daya listrik, air, dan wifi sudah memadai di lokasi usaha sehingga menjalankan operasional usaha tidak ada kendala dalam aspek ini. Nah, selanjutnya itu ada ketersediaan tenaga kerja. Berdasarkan lokasi usaha yang strategis terkait tenaga kerja, tidak adanya hambatan atau hambatan khusus atau tantangan khusus karena posisi yang dibutuhkan mendukung berjalannya usaha ini gitu. Based IT akan menerapkan pelatihan atau coaching terhadap setiap karyawannya agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab atas nilai-nilai yang menjadi visi usaha Based IT. Nah, tenaga kerja, untuk tenaga kerja sendiri tidak ada jenjang pendidikan yang tinggi. Kita hanya menerapkan beberapa kualifikasi kayak memiliki kemampuan manajerial yang baik, terus bertanggung jawab, ramah, teliti, dan memiliki inovasi untuk berkembang, inovasi dan motivasi untuk berkembang, kayak gitu sih.
Nah, sarana dan prasarana itu meliputi bahan baku, perlengkapan usaha, teknologi, dan iklan. Nah, di sebelah kanannya itu ada layout dari usaha Best IT. Jadi, pada setiap lokasi usaha akan memiliki layout yang kurang lebih sama. Nah, dari aspek finansial, usaha Best IT ini untuk biaya investasinya itu ada di angka 10 juta. Terus investasinya itu 799.550.000, bahan bakunya juga sekian, tertera di pada gambar atau PowerPoint. Jadi total biaya keseluruhan itu ada di angka 2.045.550.000. Pastikan jumlah rata-rata pelanggan per hari itu ada di angka 214 pelanggan. Nah, jumlah pelanggan potensial itu 80% dari jumlah rata-rata pelanggan per hari, dapat di angka 117 pelanggan. Nah, ini perhitungannya 14.000 kali 171 dapat 2.394 per hari. Nah, karena Best IT memiliki 3 cabang atau 3 lokasi, itu dikalikan 3 dan dikalikan 325 hari, karena kan dipotong hari libur ya, dapat nilai dari hasil penjualan itu di angka 2.334.150.000. Oke, masuk ke bagian cash flow. Di sini kita melihat total nilai modal atau investasi itu kan tadi seperti yang sudah dijelaskan ada di angka 2.045.550, dan umur ekonomis dari bahan-bahan atau umur ekonomis dari sebagian barang-barang maupun gedung dan lain-lain itu ada di 5 tahun. Jadi dapat dihasilkan penyusunan itu ada di angka 409.110.000. Nah, di sini ada laporan laba rugi, pengenaan pajak 30%, lalu dikurangi sehingga arus kas bersih ada di nominal 891.326. Nah, pada poin berikutnya di sini ada BEP, break even point, total biaya keseluruhan plus harga per produk. Kita estimasikan produk paling rendah kan di 14.000, itu tidak kemungkinan konsumen membeli lebih mahal dari produk tersebut. Nah, dihasilkan 88.297 produk. Jadi usaha ini harus menjual sekitar 88.297 produk untuk mencapai titik impas untuk total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya di sini ada payback period. Kita estimasi sesuai dengan arus laba bersih yang tadi sudah dihitung. Setiap tahunnya kita estimasikan adanya kenaikan sebesar 10 juta. Sehingga dari perhitungan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa payback period pada usaha Best IT ada di 2 tahun 2 bulan. Maka dapat diasumsikan bahwa payback period pada usaha Best IT ini dikatakan memiliki waktu yang baik, karena waktu yang dibutuhkan hanya berlangsung 2 tahun 2 bulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha Best IT memiliki tingkat pengembalian yang terbilang singkat, dan usaha ini dapat diterima sebagai usaha yang layak. Selanjutnya ada perhitungan ARR dengan NPV tabel A1 nilainya 20%, dengan nilai 20%. Di sini seperti gambar, seperti yang sudah dijelaskan bahwa ARR ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi selama periode tertentu. Nah, tadi sudah dihitung bahwa laba bersih rata-rata tahunan itu ada di angka
502.216.000 dan investasi awal itu ada di angka 2.045.550 dikali 100 ada di angka 24%. Selanjutnya ada perhitungan NPV tabel A1 dengan nilai 20%. Nah, di sini dihasilkan bahwa rata-rata dari tabel tersebut yaitu ada di angka 2.714.124.740 rupiah. Dikurangi investasi awal, maka diperoleh nilai positif sebesar 694.574.740 rupiah. Dapat dikatakan usaha Besta IT akan menguntungkan gitu. Selanjutnya ada IRR. IRR ini untuk mengetahui tingkat diskonto yang membuat NPV suatu proyek sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari proyek atau investasi yang menghasilkan NPV sebesar 0. Oke, bisa dilihat teman-teman di sini karena nilai PP-nya itu ada di angka 2,2 yang mendekati dengan nilai tersebut untuk umur ekonomis 5 tahun, yaitu secara paling mendekati itu ada di angka 2,223, yaitu di 35%. Secara subjektif tiap diskon dikurangi 2% sehingga menjadi 33%. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat karena di sini juga ada perhitungan gabungan antara 33% dan toleransi 1%, sehingga perbandingannya itu dengan DF 34%. Maka IRR yang dihasilkan yaitu ada di angka 33%. Dari hitungan tersebut, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah 33%. Selanjutnya itu ada probability index atau PI. Nah, di sini kan itu rata-rata PV of process dan PV of outlet. Jadi rata-rata yang PV tadi, present value tadi, dibagi total pengeluaran gitu. Nah, PI-nya ini ada di angka 1,32. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai PI pada usaha bisnis yaitu 1,32 dan lebih besar dari 1, sehingga usaha bisnis itu dinyatakan atau dikatakan layak. Oke, dari aspek finansial sudah dijelaskan dari beberapa faktor analisis, baik itu PB period, NPV, IRR, IRR, PI. Dari angka yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi aspek finansial, usaha BST dikatakan baik. Oke, sudah di ujung pemaparan. Seperti yang sudah dijelaskan, sudah dipaparkan dari aspek legalitas sampai finansial. Di sini dapat disimpulkan bahwa usaha BST dianggap layak karena dari pertimbangan berbagai aspek, dan usaha ini juga menguntungkan secara finansial. Proyek atau usaha ini memiliki potensi kedepannya untuk memberikan keuntungan jangka panjang yang stabil tentunya, dengan resiko yang terminimalisir atau terkendali. Namun inovasi berkelanjutan diperlukan pada usaha ini agar mampu mengikuti tren pasar dan daya saing. Oke, sekian pemaparan materi saya mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha Besta IT. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.